Lalu mereka menepi ke suatu pulau di lautan hingga matahari tenggelam. Mereka duduk di dekat perahu, lalu mereka masuk ke pulau itu. Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan mana duburnya. Mereka bertanya, celaka kamu, apa kamu ini? Dia menjawab, ana al-jasasah, aku adalah. Kali ini kita akan membahas tentang Dajjal dalam konteks ketika ada seorang di zaman Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Dajjal. Dalam hal ini kita akan mengutip dari sebuah hadis yang sangat panjang, riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih. Disebutkan dalam hadis tersebut dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar penyeru Rasulullah SAW menyerukan salat jamaah, salat Isya. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan salat, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa. Beliau bersabda, hendaklah setiap orang tetap berada di tempatnya. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena harapan atau rasa takut, tetapi aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari, dulunya orang Nasrani, lalu ia datang, dia berbaiat, lalu dia memeluk Islam. Ia menceritakan satu peristiwa padaku, sama seperti yang kuceritakan kepada kalian tentang Al-Masihud Dajjal. Ia ceritakan kepadaku bahwasanya ia naik perahu bersama 30 orang dari suku Lahom dan Judam. Ini dua suku di Palestina. Gelombang atau ombak mempermainkan perahu mereka, kapal mereka di laut selama 1 bulan, lalu mereka menepi ke suatu pulau di lautan hingga matahari tenggelam. Mereka duduk di dekat perahu, lalu mereka masuk ke pulau itu. Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana kepala dan mana duburnya. Mereka bertanya, celaka kamu, apa kamu ini? Dia menjawab, ana al-jasasah, aku adalah al-jasasah. Mereka bertanya, apa itu al-jasasah? Ia berkata, hai kaum, pergilah ke orang di biara itu. Dia merindukan kabar-kabar kalian. Maka Ad-Dhahak berkata, saat ia menyebut nama seseorang kepada kami takut jangan-jangan al-jasasah ini adalah syaitan betina. Kami segera pergi hingga memasuki biara. Ternyata di dalam biara itu, a'zamun nasi ra'ainahu, kami melihat orang yang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat, dan tangannya terbelenggu di leher begini, sedangkan kakinya itu terbelenggu oleh besi dari antara lutut hingga mata kakinya. Maka kami berkata, celakalah kamu, apa kamu ini? Dia menjawab, kalian telah tahu, maka beritahukan siapa kalian. Jadi dia tidak menjelaskan siapa dirinya, tapi sebaliknya dia malah bertanya, siapa kalian? Mereka menjawab, kami dari Arab, kami naik perahu saat ombak hebat, kami dipermainkan selama 1 bulan, kemudian kami menepi ke pulau ini. Seekor hewan menemui kami, makhluk itu berkata, ana al-jasasah, aku adalah al-jasasah. Pergilah ke orang itu di biara. Maka kami segera menuju engkau, dan kami takut padanya, khawatir kalau dia adalah syaitan betina. Maka laki-laki itu bertanya, beritahukan padaku tentang kurma baisan. Kami bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia katakan, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Maka kami jawab, iya. Maka dia bertanya lagi, dia berkata, ketahuilah, kurma baisan hampir tidak membuahkan lagi. Kemudian dia bertanya lagi,
beritahukan padaku tentang Danau Tiberias, ya, Buhairatut Tobariyah. Kami bertanya tentang apanya yang kamu tanyakan. Dia menjawab, apakah ada airnya? Maka kami menjawab, airnya banyak. Dia berkata, ketahuilah, air Danau Tiberias hampir akan habis. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zughor. Maka kita bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Maka kami jawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Lalu dia berkata, akhbirni an nabiyil ummiyi, beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf, bagaimana keadaannya? Maka kami menjawab, beliau telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib alias Madinah. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Maka dijawab, iya. Dia bertanya, apa yang Nabi itu lakukan pada mereka? Maka dijawab, dijelaskan bahwa ya, Nabi tersebut ya, menang atas bangsa Arab dan mereka bangsa Arab mentaatinya. Maka laki-laki itu bertanya, itu sudah terjadi? Dijawab, iya. Maka kata laki-laki itu, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka mentaati Nabi tersebut. Sungguh akan kuberitahukan kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal dan aku sudah hampir diizinkan keluar. Maka aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi ini. Aku tidak biarkan suatu perkampungan pun kecuali aku singgahi. Semua akan kudatangi selama total 40 malam. Illa Makkah wa Thayyibah, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat tersebut, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Rasulullah SAW bersabda seraya memukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar. Beliau berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ya. Ingat, apakah aku sudah ceritakan kepada kalian? Maka para sahabat yang hadir menjawab, ajal, benar. Apa yang disampaikan Tamim Ad-Dari, kata Nabi SAW, membuatku takjub. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Ad-Dajjal, Madinah, dan Mekah. Ya. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal ada di lautan Syam, ya, atau Yaman. Oh tidak. Akan tetapi dia ada dari arah timur. Ia berada di arah timur. Ia berada di arah timur. Nabi menunjukkan tangannya ke arah timur. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.